terhebat, Engkau paling luar biasa dalam hidup kami. Itu sebabnya sore ini kami memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. Dan saatnya Bapa, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, berikan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Juga setiap jemaat yang hadir, Tuhan mengurapi setiap kami, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan, semua katakan, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat sore saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini boleh berada di tengah-tengah saudara, khususnya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, hari ini saya tidak datang sendirian. Saya datang dengan istri saya juga datang bersama dengan anak saya yang pertama, Jeremy Jason, yang sudah kuliah sekolah teologi untuk menjadi hamba Tuhan di Singapura, di Trinity. Dan hari ini sedang bisa hadir, sedang libur, tapi besok harus kembali ke Singapura. Dan sore ini akan menyanyi memuji Tuhan. Saya berdoa biar pujian yang Jeremy nyanyikan akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya panggil Jeremy, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. I've heard there was a secret chord that David plays and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? And it goes like this: for the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composed the hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied her to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from her lips she drew the floor. I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's cold and it's a broken hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Ya baik saudara-saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Dan sore ini menjelang malam kita akan dengar firman Tuhan. Dan saya beri judul Discovering God's Will, atau menemukan kehendak Tuhan. Satu topik yang sangat penting, karena saya percaya kalau kita menemukan kehendak Tuhan, hidup kita pasti berhasil, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 39. Kita baca mulai ayat 39 sampai dengan yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan yang ke-42. Dan bolehkah saya mengajak setiap saudara untuk bersama saya membaca ayat-ayat ini dengan suara yang keras bersama-sama. Apakah semua siap? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Berhenti sampai di sini saudara-saudara. Saya percaya kisah yang baru saja kita baca adalah kisah yang sudah sangat populer. Tentang dua wanita yang bernama Marta dan Maria. Bagaimana mereka menyambut Yesus dalam rumah mereka. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Marta adalah wanita yang sibuk, mondar-mandir ke sana kemari mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa melayani Yesus dengan baik. Sedangkan Maria, saudara-saudaraku, justru hanya duduk dekat kaki Yesus dan ngobrol dengan Yesus. Rupanya hal ini membuat Marta menjadi agak jengkel. Dan saya rasa wajar dia jengkel. Bayangkan dia pontang-panting sendirian, mengerjakan semuanya untuk melayani Yesus. Sedangkan saudaranya, Maria, hanya enak-enak duduk dan ngobrol dengan Yesus. Jadi kemudian Marta datang kepada Yesus dan protes. "Yesus, masa kamu biarkan saya kerja sendiri? Sedangkan Maria hanya duduk dekat kakimu dan ngobrol dengan engkau. Ayo dong, suruh Maria bantu saya." Tetapi apa jawab Yesus? Ternyata Yesus tidak membela Marta. Bahkan Yesus terkesan justru membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Maria. Yesus kemudian berkata, "Marta, Marta, kamu ini khawatir, sibuk dengan banyak hal. Tetapi Maria justru telah memilih yang terbaik, yang paling tepat." Nah saudara-saudara, mari kita lihat sekali lagi apa yang dilakukan oleh Maria yang justru dibenarkan oleh Yesus. Coba saudara perhatikan sekali lagi ayat 39. Untuk memperhatikan inilah yang dilakukan oleh Maria, yang Yesus bilang inilah yang terpenting, inilah yang benar. Saya bacakan sekali lagi ayat 39 ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi cuma duduk dekat kaki Yesus dan hanya terus mendengar perkataannya. Saudara, kenapa justru Yesus berkata ini yang lebih penting? Bukankah sering kita jadi seperti Marta, saudara? Tetapi sesungguhnya Marta melakukan segala sesuatu bukan seperti yang Yesus kehendaki. Karena Marta sibuk-sibuk sendiri. Tapi justru Maria, dia mendengar dulu. Duduk dekat kaki Yesus, berkomunikasi dengan Yesus, memberikan waktu untuk intim dengan Yesus. Saya percaya saudara, bahwa dalam hidup kita pun, kalau kita mau menemukan kehendak Allah,
Maka yang paling penting nomor satu adalah sediakan waktu untuk duduk di bawah kaki Yesus. Berdoa intim dengan Yesus. Lalu mendengarkan Yesus berbicara. Ini yang sangat penting. Supaya apa? Supaya akhirnya kita melakukan semua pelayanan dan pekerjaan kita bukan menurut mau kita, tapi menurut apa yang Yesus sudah katakan dan perintahkan kepada kita. Yang nangkap dan setuju katakan amin. Berapa banyak saudara mengeluh, saya sudah melayani Tuhan Pak, saya sudah korban waktu, tenaga, uang, saya pelayanan, saya kerja keras buat Yesus. Kenapa saya kok gak dapat berkat? Kalau Yesus bisa jawab langsung pada saudara, maka Yesus berkata, aku gak suruh kamu kok kerjain itu. Itu kan nafsumu sendiri, itu emosimu sendiri. Kita seringkali kehilangan berkat dalam pelayanan kita karena kita mengerjakan banyak hal tanpa mendengar instruksi dari Yesus. Akhirnya kita melayani yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Yesus. Saudara, saya punya seorang pembantu di Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta. Pembantu saya ini rajin sekali. Kalau saya suruh untuk melakukan sesuatu cepat sekali, mirip Marta lah. Hobinya cepat kerja. Satu hari saya pengen makan, itu yang kalau di Surabaya mirip gado-gado. Itu makanan khas Jakarta. Saudara tahu namanya apa? Apa? Ketoprak, betul. Ini makanan khas Jakarta. Saya bilang sama pembantu saya, kamu pergi ya ke tempat itu, beliin ketoprak buat saya. Sebetulnya saya masih mau ngomong sama dia, tapi rupanya roh Martanya kuat, saudara. Saya belum selesai ngomong, dia langsung ngibrit jalan. Oke Tuan, dia jalan. Padahal saya sebetulnya mau bicara sama dia, beliin ketoprak ya, jangan pakai kecap. Dan saya tidak mau bihun, saya maunya kecambah aja. Dan jangan pakai cabai, karena saya nggak doyan pedas. Tapi dia langsung pergi, saudara. Dan dengan cepat dia beli dan langsung kembali. Dia buka itu ketoprak di meja makan dan bilang, silakan Pak makan. Waktu saya mau makan, saya lihat itu ketoprak pakai kecap, saudara. Udah gitu ada bihunnya yang saya nggak suka. Dan pada waktu saya makan, nggak bisa saya makan. Karena apa? Pedas sekali. Nah ini mirip Marta. Seringkali kita kerja, tapi kita nggak mendengar. Apa sih instruksi Tuhan? Akhirnya kita melakukan banyak hal yang sebenarnya bukan itu yang menjadi kehendak Yesus. Nah, saya tertarik untuk kita belajar dari Maria. Sebab Maria ini yang disebut oleh Yesus, ini yang penting, ini yang benar. Nah dikatakan tadi bahwa Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Mendengar. Nah, ayo kita belajar sama-sama supaya kita bisa melakukan seperti yang Maria lakukan. Sehingga kita bisa menangkap apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kata mendengar dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dari kata akowo. Akowo. Nah, akowo yang diterjemahkan Maria terus mendengar, akowo, perkataan Yesus, itu memiliki 3 arti, saudara-saudara. Dengan cepat mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, akowo itu artinya mendengar untuk menerima. Jadi Maria itu mendengar perkataan Yesus untuk menerima. Dan ini adalah sikap awal yang penting. Kenapa? Sebab banyak orang mendengar firman seperti hari ini. Saudara sedang mendengar firman yang saya sampaikan. Ya, saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, ada banyak orang mendengar firman Tuhan tapi bersikap menolak. Jadi dia dengar khotbah tapi dia sudah tutup pintu hatinya, dia nolak. Nah, ada banyak sebab kenapa seseorang menolak waktu dia mendengar firman-Nya Tuhan Yesus. Bisa jadi orang itu gak suka sama pendetanya. Mungkin karena pendetanya gayanya dia gak suka.
atau tampangnya menyebalkan. Kan memang ada orang yang lihat muka aja udah gak suka. Saya harap saudara menyukai tampang saya hari ini, supaya gak sebel dan bisa menerima firman Tuhan. Atau ada orang yang menolak karena isi khotbahnya menurut orang itu tidak sesuai dengan keinginannya. Saya gak suka khotbah ini terlalu kasar, ini terlalu keras. Atau teguran yang saudara gak suka. Jadi ada banyak hal yang membuat seseorang menolak, punya sikap menolak. Tetapi saya berharap pada sore ini, pada malam ini, setiap kita jadi seperti Maria. Ayo kita akowo, mendengar untuk menerima. Sebab kalau saudara mendengar untuk menerima firman Tuhan, saya pastikan setiap saudara diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang arti yang kedua. Akowo juga punya arti mendengar untuk memahami. Ini juga penting saudara. Sebab banyak orang mendengar tapi gak sungguh-sungguh mau memahami, mau mengerti. Tidak jarang kita dengar khotbah, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Kita gak konsen, kita gak serius dengar khotbah. Dan ini bisa membuat kita mendengar tapi kita tidak memahami. Apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kita kadang-kadang pengen buru-buru pulang. Ayo buruan nih, pendeta khotbahnya lama sekali. Bahkan ada yang tiap kali dengar khotbah di gereja, itu pasti langsung tidur saudara. Bahkan ada yang bilang, heran saya katanya. Ngomong sama pendetanya lagi. Ya sampai pendetanya bisa tersinggung saudara. Heran saya Pak Pendeta, saya di rumah susah tidur loh padahal. Tapi tiap kali di gereja, Pak Pendeta buka Alkitab, saya langsung ngantuk katanya saudara. Dan dia tidur di gereja saudara. Nah kalau kita punya sikap seperti itu, mendengar tapi kita gak memahami. Saya berharap kita semua jadi seperti Maria. Saudara mendengar firman Tuhan dengan serius malam ini. Dan berkata, Tuhan urapilah hatiku dan pikiranku. Supaya aku bisa memahami dan mengerti apa pesan Tuhan malam ini. Apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupku. Dan saya pastikan saudara akan menangkap dengan jelas apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah arti yang ketiga sekarang. Akowo, Maria mendengar. Akowo, setiap perkataan Yesus punya arti yang ketiga, yaitu mendengar untuk mentaati. Sebab kalau saudara melihat di dalam Alkitab, setiap kali Alkitab berkata dengarlah firman Tuhan, atau Alkitab menulis siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah sebetulnya mendengar itu bukan cuma dengar, tapi maksudnya dengar-dengaran. Maksud yang lain juga artinya mentaati, melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan lewat firman-Nya pada saat itu. Nah, kalau kita punya sikap seperti itu, kita dengar, kita mau terima, kita nggak menolak. Kita dengar, saya serius Tuhan, saya mau mengerti, memahami. Dan yang terakhir kita berkata, Tuhan, saya bukan cuma dengar, tapi saya mau mentaati. Saya yakin bahwa saudara akan discovering God's will, menemukan ya kehendak Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin kita mulai dengan sikap ini, sikap Maria. Ya, betul-betul kita mau ambil waktu setiap saat, juga seperti saat ini, untuk mendengar dengan seksama tentang kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya ingin membantu setiap saudara untuk mempersempit. Kehendak Tuhan itu kan sangat luas saudara. Tetapi kalau kita mempelajari Alkitab, khususnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua, saya akan berbicara tentang ayat ini. Maka sebenarnya kehendak Tuhan itu bisa kita golongkan dalam 3 golongan besar. Ya, sehingga saudara lebih gampang untuk waktu
mendengar firman Tuhan, memahaminya dengan gampang. Ya. Coba kita lihat sama-sama Roma 12 ayat 2. Di sini kita bisa menemukan 3 golongan besar dari yang namanya kehendak Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi orang Kristen yang sudah mengalami jamahan Tuhan, sudah mengalami perubahan dalam pola berpikir oleh firman Tuhan yang kita dengar dari waktu ke waktu, maka orang itu punya kemampuan membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak setan, mana kehendak Yesus, mana kehendak dunia ini. Nah, di sini dikatakan kamu dapat membedakan manakah yang sebenarnya kehendak Allah. Lalu di situ perhatikan ada titik 2. Titik 2 itu kalimat selanjutnya menjelaskan apa saja kehendak Allah. Dan ada 3 di situ. Manakah kehendak Allah? Titik 2. Yang pertama, apa yang baik. Ini yang pertama. Kehendak Allah yang pertama, apa yang baik. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Ini yang kedua. Dan golongan yang ketiga, dan yang apa? Sempurna. Apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, ayo kita membedah ya maksud dari kata demi kata dari 3 golongan kehendak Allah ini. Yang pertama, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan apa yang baik. Saya sengaja tampilkan Roma 12 ayat 2 sekali lagi. Saya kasih huruf besar semua, kata baik, saya bold. Sebab itu kata kuncinya, apa yang baik. Kata baik dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari kata agathos. Agathos artinya bermanfaat. Jadi inilah kehendak Allah yang pertama, bahwa kita selama hidup di bumi ini, kita harus melakukan apa yang baik. Yang dimaksud apa yang baik adalah agathos, yang bermanfaat. Ini yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Nah, seringkali saya sebagai hamba Tuhan ditanya oleh khususnya orang Kristen baru, dan selalu pertanyaannya, boleh apa enggak Pak? Dosa apa enggak Pak? Dan selalu saya mengarahkan begini, kita tidak boleh lagi tanya, ini boleh apa enggak sih? Ini dosa apa enggak sih? Tapi saya mengarahkan untuk kita bertanya secara lebih dewasa, ini bermanfaat apa tidak? Kalau tidak bermanfaat, tidak ada kebaikannya untuk dirimu dan untuk orang lain, maka saya pastikan itu pasti bukan kehendak Allah untuk saudara lakukan. Contoh yang biasa ditanyakan adalah, Pak, anak Tuhan boleh merokok enggak? Ya, sering ya. Saudara pun yang mungkin penginjil atau pelayan Tuhan pasti sering ditanyain, Pak, boleh merokok apa enggak? Dosa apa enggak merokok? Dan selalu saya katakan, saya enggak jawab enggak boleh. Sebab kalau jemaat nanya seperti itu, saya jawab enggak boleh, pasti dia akan nanya lebih lanjut. Ayatnya di mana, Pak? Ayatnya di mana, Pak? Coba tunjukin kepada saya. Mana ayat di Alkitab yang ada tulisan dengan jelas hitam di atas putih dilarang merokok? Saya jawab enggak ada. Tulisan dilarang merokok itu adanya di pom bensin, saya bilang. Atau kalau saudara mau masuk mall, dilarang merokok. Di Jakarta sekarang lebih tegas. Beberapa tempat yang saya kunjungi sebelum saya ke Surabaya kemarin, kok mendadak sepi. Saya tanya sama yang pengelola kafe di mall-mall. Iya, sekarang mallnya tegas. Kafe-kafe nggak boleh lagi ada ruang kaca yang boleh ngerokok. Sekarang semua dibuka, nggak boleh ngerokok. Tapi di Alkitab nggak ada dilarang merokok. Tapi yang saya mau tanya sama kamu, saya balik tanya, itu merokok baik nggak sih? Bermanfaat nggak buat kamu?
Bermanfaat nggak buat lingkungan kamu, buat istri kamu, buat anak kamu? Berapa banyak anak jadi sakit karena papinya yang merokok? Berapa banyak istri sesak nafas karena suaminya merokok, di mobil merokok, di kamar merokok, istrinya itu yang pasif lebih bahaya. Dan saudara tahu sekarang pemerintah dengan tegas pokoknya yang memproduksi rokok itu pasti bungkusnya harus ada gambar yang mengerikan, betul nggak? Tengkorak lah, muka orang jadi banyak penyakitnya dan lain sebagainya. Saya pernah nonton televisi, saudara. Itu tentang ada orang lagi khotbah di situ. Tapi bukan pendeta yang khotbah. Ya, ini kepercayaan lain. Tapi menarik karena yang khotbah bilang begini. Saudara-saudara yang merokok, kalau mau mati sendiri, jangan ajak-ajak, katanya. Jadi sebelum kalian merokok, maka siapkan itu, kantong plastik. Masukin kepala kamu di kantong plastik. Ikat, lalu ngerokok. Asapnya keluarin, sedot sendiri, katanya. Saya bilang, wah keren juga nih yang khotbah ini, saudaraku. Nggak ada manfaatnya. Nah, ini salah satu contoh. Demikian juga dengan tindakan-tindakan yang lain. Jangan lagi bicara dosa apa enggak, boleh apa enggak. Tapi tanya, bermanfaat enggak buat saya? Bermanfaat enggak buat lingkungan saya, buat keluarga saya? Kalau tidak bermanfaat, bukan itu yang harus kita kerjakan. Kehendak Allah dalam hidup kita adalah kita melakukan apa yang baik, yang agatos, yang bermanfaat, yang nangkap firman Tuhan. Katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang kedua. Ini golongan yang kedua. Apa yang baik yang kedua sekarang adalah apa yang berkenan pada Allah. Roma 12 ayat 2 ditampilin lagi. Disebutkan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Lalu yang saya kasih huruf tebal, yang berkenan pada Allah. Saudara mungkin berkata dan menatap saya, semua yang baik, yang bermanfaat, pasti berkenan pada Allah. Saya jawab dengan tegas dari mimbar ini, belum tentu. Banyak hal yang baik, hal yang bermanfaat, tapi ternyata tidak berkenan pada Allah. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu apa artinya berkenan. Kata berkenan di sini diterjemahkan dari kata Yunani euarestos. Euarestos artinya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau katakan pada saudara, tidak semua yang baik, yang bermanfaat, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Contoh, apakah saudara setuju kalau saya katakan malam ini bahwa ibadah saudara, saudara datang ke gereja, nyanyi, puji Tuhan, dengar khotbah, ini adalah kita melakukan apa yang baik? Setuju? Halo, setuju enggak? Bermanfaat enggak ini? Agatos enggak? Bermanfaat. Sekarang pertanyaan selanjutnya, berkenan enggak pada Tuhan? Euarestos enggak? Menyenangkan Tuhan enggak? Saya harus jawab, belum tentu. Tergantung waktu saudara nyanyi, benar nggak mengekspresikan rasa syukurmu pada Tuhan? Atau saudara angkat tangan nyanyi sambil bercanda, sambil tabrakan kiri, tabrakan kanan? Benar nggak waktu saudara dengar khotbah dengan hati yang terbuka, dengan kepingin ngerti serius, menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada malam ini? Kalau kita ibadah main-main, ibadah bermanfaat baik, tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Contoh yang lain, kita sudah kasih persembahan belum hari ini? Udah belum? Belum. Nanti habis ini baru persembahan ya. Saya mau tanya sama saudara, saudara ngasih kolekte, baik nggak? Baik. Bermanfaat nggak? Bagi gereja, bermanfaat nggak persembahan saudara?
Bermanfaat. Bermanfaat. Tapi pertanyaannya, apakah itu menyenangkan hati Tuhan waktu saudara memberi? Belum tentu. Tergantung cara memberinya. Kadang-kadang ada orang memberi terpaksa. Kenapa? Karena yang mengedarkan kantong kolektor itu nungguin saudara terus. Padahal saudara udah belagak-belagak nyambutin dompet gak dapat-dapat. Udah semenit ditungguin, lama-lama keluar juga dompet saudara. Lalu saudara ngasih, aduh gua kesel nih. Orang Jakarta bilang gua gak pengen ngasih sebenarnya. Tapi akhirnya sudah memberi tapi sudah kesel. Yang saudara kerjakan tuh baik, bermanfaat. Tapi saya mau tanya, menyenangkan Tuhan gak? Tidak menyenangkan Tuhan. Atau waktu saudara ngasih persembahan, biasanya begini saudara, orang yang ngasih persembahan dikit, biasanya diremet-remet. Sampai gak kelihatan, dimasukin baru dilepas. Itu kalau ngasihnya dikit. Tapi kalau saudara ngasih 100 ribuan dan ada 10, kalau perlu kita atur agak panjang, lalu kita masukkan dari atas. Supaya semua orang tahu, kita ternyata pemberi persembahan yang terbesar malam ini. Apakah memberi persembahan baik? Yes. Apakah agathos? Ya. Tapi apakah euarestos? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apa itu berkenan kepada Tuhan? Itu soal lain. Jadi saudaraku, tidak semua yang baik itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya heran kadang-kadang ya, orang kalau pergi ke gereja, saya heran fokusnya kenapa pada diri sendiri. Biasa jemaat kalau pulang ya, apalagi satu rombongan, selalu nanya, gimana khotbahnya tadi? Lumayan, khotbahnya lucu juga. Yang mimpin pujian gimana? Lagu-lagunya enak nggak? Kurang enak. Kita selalu dalam ibadah mengukur ibadah itu bagus apa enggak, kebaktian itu bagus apa enggak. Gimana pendetanya, khotbahnya, worship leadernya, musiknya. Saudara pernah mikir enggak? Tuhan, atau mikir sambil bertanya, Tuhan, apakah ibadahku malam ini menyenangkan hatimu? Sebetulnya ibadah yang menjadi pokok itu bukan kita loh, tapi Tuhan. Tapi kita gak pernah nanya tuh dalam hati kita, apakah ibadahku menyenangkan Tuhan? Apakah pujianku menggetarkan sorga? Apakah ketika aku mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dan Tuhan berkata, ini loh anakku yang dengar khotbahnya itu bagus, menyenangkan hatiku. Jangan bertanya apakah engkau puas dan senang malam ini, tapi tanya dalam hatimu, apakah Tuhan senang dengan ibadah saudara? Apakah Tuhan digetarkan hatinya lewat pujian dan penyembahan saudara? Itu jauh lebih benar pertanyaan. Dan saya harap bahwa apa yang kita lakukan hari ini bukan saja itu baik, bermanfaat, tapi juga menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kehendak Tuhan kita melakukan apa yang baik. Kehendak Tuhan kita melakukan apa yang berkenan atau menyenangkan hatinya. Dan yang ketiga, ini paling sulit tetapi levelnya paling tinggi. Kehendak Tuhan adalah kita melakukan apa yang sempurna. Perhatikan, saya ulangi lagi, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, agathos, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang terakhir dengan huruf besar semuanya dan tebal, dan yang sempurna. Saudara jangan berkata, waduh kalau sempurna berat, masa kita nggak berbuat dosa lagi? Itu saudara salah nangkep. Sempurna di sini bukan dalam hubungannya tidak berbuat dosa lagi. Sempurna di sini, saudaraku, kita melihat ini kata sempurna diterjemahkan dari kata Yunani, dari kata teleios. Teleios yang artinya mencapai tujuan akhir. Jadi saudara dibilang sempurna, teleios, kalau saudara mencapai tujuan akhir yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Dan setiap saudara itu punya tujuan akhir yang berbeda-beda.
tergantung kepada purpose Tuhan menciptakan saudara. Di dalam pribadi saudara, Tuhan itu sudah punya rancangan. Mazmur berkata, sebelum Anda dilahirkan dan sebelum ada satu hari yang saudara jalani, itu sudah ada planning Tuhan dalam hidup saudara. Dan menemukan planning Tuhan, divine purpose, tujuan ilahi Allah dalam hidup saudara, itu perlu diam di bawah kaki Tuhan, mendengar. Dan ini butuh kepekaan. Saya juga awalnya tidak mengerti bahwa saya akan jadi hamba Tuhan. Awalnya ketika saya sekolah, saya berpikir saya pengen jadi businessman. Tapi ternyata dengan anugerah Tuhan saya menangkap, oh ternyata Tuhan tidak berkehendak saya jadi businessman. Tuhan punya divine purpose dalam hidup saya, tujuan ilahi dalam hidup saya, supaya saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Minggu yang lalu, seorang pengusaha di gereja tiba-tiba datang kepada saya dan menangis. Dia menangis dengan luar biasa. Pengusaha baru umur 35 tahun. Tapi income-nya sangat besar, pengusaha yang sangat berhasil. Karena dia itu pegang para konglomerat yang top 10 itu semua dia yang supply, saudara. Dia kaya, umur 35 tahun. Tapi dia berkata, saya sudah berdoa berulang-ulang dan saya nangkap suara Roh Kudus. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Dia tahan, dia nggak mau. Tapi bisikan itu bicara lagi, kamu harus jadi hamba Tuhan. Dan anehnya, sebelum dia ngomong seperti itu, saya udah nangkap pesan Tuhan. Saya udah bicara kepada pengurus gereja yang lain. Kamu lihat ya, ini pengusaha ini bakal jadi hamba Tuhan nih. Lah kok Pak Yosya tahu? Saya merasa sinyal-sinyalnya makin kencang nih. Jadi pada waktu dia bilang, saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya langsung bilang, saya tahu. Dan saya aminkan. Dia langsung berlutut, saya tumpang tangan, kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kita tidak boleh berkata begini, oh setiap pengusaha yang bertobat langsung jadi pendeta ya. Enggak. Bahkan saya minta, jangan semua pengusaha jadi pendeta, repot kita. Bayangkan kalau minggu depan kalau saya diundang lagi, minggu depan saya khotbah lagi di sini, misalnya ya. Dan waktu saya berdiri, tiba-tiba ruangan ini kosong semua. Saya lihat kosong semua. Saya tanya sama pendeta yang jaga, ini jemaat nginden pada kemana? Lalu pendeta di sini bilang, iya Pak, semua jemaat nginden jadi pendeta. Dan sekarang lagi khotbah di cabang-cabang Betani yang lain. Repot saudara, siapa yang bayar AC ntar? Siapa yang bayar listrik? Makanya saya bilang, panggilan Tuhan dalam hidup saudara beda-beda. Ada yang tetap jadi businessman, ada yang tetap jadi pegawai, ada yang tetap jadi seniman. Tapi yang penting itu betul-betul saudara nangkap purpose Tuhan dalam hidupmu, rencana Tuhan. Karena tiap saudara beda-beda. Dan kalau saudara menjalankan dan masuk track di mana Tuhan merencanakan jalan itu buat saudara, dan saudara mencapai tujuan akhir, itu yang dikatakan teleios. Itu yang dikatakan sempurna. Saya kasih contoh begini saudara. Berapa puluh tahun yang lalu, saya gak pernah lupa karena peristiwa ini menarik. Saya tuh diundang khotbah di satu kota kecil Temanggung, ini Jawa Tengah. Saya KKR di situ. Itu kota kecil tapi ada satu gereja cukup besar dan jemaatnya ribuan. Selesai KKR 2-3 hari gitu, pengurusnya bilang, Pak jangan pulang dulu Pak, kita refreshing. Karena di rumah orang ini ada kolam renang sendiri saudara, dan punya lapangan tenis indoor. Tapi tidak khusus buat lapangan tenis. Dia punya gudang besar. Dan kalau panen itu tembakau, dia beli dari petani-petani, itu dimasukkan ke gudang itu. Tapi kalau sudah keluar semua, bisa maintenance di dalam, ada garisnya. Dan ternyata bukan hanya dia yang punya, sebelahnya juga punya gudang bisa maintenance. Banyak orang punya lapangan tenis sendiri. Dan mereka bilang, kaya-kaya orang sini Pak. Bapak mau gak saya ajak pergi ke kampung lebih dalam lagi? Itu lebih aneh lagi. Rumahnya itu rumah kampung, tapi kaya-kaya.
Jadi di atas tuh ada antena parabola semua, bulat-bulat gede. Saya tertarik, oke kita pergi ke sana. Saya dianterin, saudaraku, saya lihat bener. Lah listriknya dari mana? Saya bilang nggak ada listrik di situ waktu itu. Dia bilang ini ada genset tiap malam, nyalain gensetnya dan semua orang nyetel parabola, nonton televisi lewat parabola, pakai parabola, pakai genset. Itu siang saya datang. Waktu saya diajak masuk ke rumah-rumah penduduk ya, wah hebat-hebat saudara. Itu rumahnya itu rumah sederhana, tapi kulkasnya ada 3, ada 4 kulkas loh. Tiap kamar ada kulkas, kamar lagi kulkas. Saya bingung, sebab kulkasnya ada, colokan listriknya aja nggak ada. Saya bilang ini orang bergaya ini, beli kulkas nggak ada colokan listrik. Saya tanya, boleh nggak saya buka itu kulkasnya, saya pengen lihat isinya apa daging, ayam, apa sayuran, apa bikin es batu di situ. Oh ya boleh Pak, silakan aja lihat. Waktu saya buka, kaget mau ketawa saya. Isinya bukan jeruk, bukan air, bukan es batu. Isinya baju, celana, sarung, saudaraku. Jadi rupanya kulkas itu sudah disalahgunakan. Bukan lagi untuk membuat es atau taruh sayuran atau buah-buahan. Tapi kulkas itu memang tidak pakai colokan listrik. Dipakai untuk tempat baju, tempat celana, tempat sarung. Nah ini saya bilang ini tidak teleios. Karena apa? Tidak sesuai dengan rencana pertama waktu kulkas diciptakan. Kulkas diciptakan bukan buat naruh sarung di situ. Kita mungkin ketawa, tapi tahu nggak saudara? Kenapa kok hidup kita ini kayaknya nggak bisa maksimal? Karena seringkali kita tuh tidak sesuai dengan purpose Tuhan dalam hidup saudara. Menemukan panggilan khusus dalam hidup saudara, itu yang saya katakan nggak mudah. Tapi kalau saudara bisa menangkap peluang ini, pesan Tuhan, perkataan Yesus, kehendak Yesus, ini yang namanya teleios, sempurna. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya mau kasih tips aja dikit. Ini untuk memudahkan saudara mengetahui panggilan khusus dalam hidup saudara. Bahwa biasanya panggilan khusus dalam hidup kita itu erat hubungannya dengan bakat, potensi, dan kekuatan saudara. Sebab seringkali itu memang sengaja diberikan dalam hidup saudara untuk memperlengkapi saudara mencapai tujuan akhir. Supaya saudara teleios. Saya kasih contoh, saya punya anak cewek saudara. Saya masih ingat waktu SD, SMP sampai maminya stres. Saya nggak tahu maminya ingat apa enggak. Anak saya yang cewek ini, matematikanya itu 3, 4. Kalau hoki 5. Waduh ini gimana, dia bilang gitu. Istri saya memanggil guru-guru atau orang yang ngajar matematika les. Anak saya stres. Kalau dia les dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, les matematika. Maka biasanya mendingan dari 3 jadi 4, saudaraku. Dari 4 jadi 5. Saya bilang ngapain? Biasanya yang kelemahan anak kita itu bukan panggilan hidupnya. Dan jangan fokus pada kelemahan kita. Saya panggil anak saya yang cewek, saya bilang, udah nggak penting matematika, cari sudut, sin, kos, tangan, pangkat berapa, puyeng kan? Akar berapa gitu. Saya tanya, Noni, 5 tambah 5 berapa? Dia jawab dengan mantap, 10 papi, bagus. 10 dikurangi 5 berapa Noni? 5 papi, bagus, kamu udah bisa dagang. Cukup. Dagang begitu aja. Modal berapa, jual berapa, ada selisih, nah itu labanya. Jangan fokus pada kelemahan saudara. Fokus pada kekuatan saudara, sebab jangan-jangan itulah panggilan hidup saudara. Nah waktu anak saya ke Singapura, dia dites. Ternyata anak saya ini punya bakat di dalam bahasa. Daya imajinasinya kuat. Dan kemampuan menulisnya hebat. Jadi kalau dia belajar bahasa misalnya
bahasa Korea gitu. Dia nggak perlu les Korea gitu, dia cukup nonton film Korea 3 bulan, udah jago dia. Loh kok kamu bisa sih bahasa Korea? Ya nonton film Korea aja papi, diinget-ingetin udah bisa. Belajar bahasa Cina, dia nonton aja film-film Cina, dia bisa. Dia waktu itu diajak temennya, ayo nulis. Dia nulis kayak novel gitu ya, ada berapa chapter. Temennya itu udah 3 tahun nulis di website tingkat dunia ini, dimasukin. Bisa seluruh dunia baca. Udah 3 tahun saudara, yang baca novel temennya itu nggak ada 10.000 orang, udah 3 tahun. Ini anak saya diajak, ini dia mulai nulis kayak novel gitu. Baru 4 bulan, saya lihat kemarin yang baca dari seluruh dunia 240.000 saudara, 4 bulan. Dan itu orang kasih komentar, amazing, amazing, you are great writer. Kamu sangat bertalenta dan lain sebagainya. Saya bilang, Noni, kekuatan kamu dinulis. Orang itu tidak perlu hebat semuanya. Kamu bisa nulis dan fokus di situ. Dan kamu jadi penulis hebat, kamu juga bisa hidup. Dan jangan-jangan kamu akan dipakai Tuhan untuk menulis buku-buku rohani dan sebagainya. Itu panggil hidup kamu. Jadi saya mau katakan hari ini, kalau saudara bingung, saya panggilannya kemana? Temukan kekuatan saudara dan fokus di situ. Dan saya berdoa malam ini, akan muncul banyak orang muda hebat dan berhasil dan sangat diberkati ekonominya. Haleluya. Temukan kekuatan saudara. Jangan fokus pada kelemahan saudara. Udah jelas nyanyinya fales. Daftar mau jadi singer. Di gereja saya itu saudaraku, kalau orang mau jadi singer, saya rasa di mana-mana, di sini juga gitu. Udah 5 kali audisi singer ditolak. Masih ngotot. Bertekun katanya, ini tekun yang salah saya bilang. Sampai dia panggil guru-guru vokal. Saya bilang orang kalau nyanyi fales itu gak ada obatnya. Saya bilang tetap aja fales. Dan kita punya kriteria. Kadang-kadang yang daftar katakan 50 orang singer gitu. Sekali audisi misalnya 50. Yang diterima paling cuma 4. Yang 46 kebuang saudara. Kita cari singer yang bener-bener. Udah 5 kali ditolak, maksa terus dia. Kalau saudara gak bisa nyanyi, temukan kekuatan di bidang yang lain. Dan jangan-jangan itu panggilan hidup saudara. Dan ketika Anda masuk pada track itu dan terus fokus mencapai garis akhir, tujuan akhir, saudara teleios, sempurna. Saya berdoa kita menangkap firman Tuhan. Temukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Jadilah hebat. Jadilah berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Semua saudara akan berhasil dan diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Pemain musik bisa mempersiapkan diri, kita datang kepada Tuhan. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kita naikkan pujian ini, kita menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Berapa banyak saudara sedang bergumul untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara serius, jadilah seperti Maria. Ambil waktu sering di bawah kaki Tuhan. Terus mendengar Yesus berbicara. Dengan hati yang terbuka. Dengan kerinduan untuk memahami kehendaknya. Kerinduan mentaati kehendaknya. Maka ketika kau menemukan rencana Tuhan dalam hidup saudara,
hidupmu tidak sama lagi, saudara. Engkau bergerak di dalam kekuatan, saudara. Engkau akan mencapai level-level yang jauh lebih tinggi daripada apa yang pernah engkau pikirkan. Engkau bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Engkau bisa diberkati secara ekonomi. Engkau bisa berpengaruh menjadi orang yang punya dampak besar bagi Surabaya, bahkan Indonesia. Berapa banyak sudah berkata, Tuhan, tolong aku untuk menangkap rencanamu, kehendakmu dalam hidupku. Kalau engkau mau berdoa demikian, angkat tangan, saudara. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, semua yang mau didoakan, angkat tangan, saudara. Tuhan, jamah setiap tangan yang terangkat, lawat setiap tangan yang terangkat, biar mereka menemukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Rindu hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan kami rindu hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Nyatakan jalanmu, nyatakan isi hatimu lebih lagi buat kehidupan kami, dan biar kami boleh menemukan apa yang menjadi kehendak, rencana dan tujuan Tuhan untuk kami boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menguatkan, firman-Mu yang boleh meneguhkan, firman-Mu yang boleh mengubahkan setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosia yang telah menyampaikan firman. Tuhan, tambah-tambahkanlah pengurapan-Mu, tambah-tambahkanlah kesehatan, berkat yang melimpah-limpah, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, Tuhan, kami rindu memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Biar korban yang kami persembahkan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dengan ketulusan hati kami memberikan korban kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita sama-sama berkata amin. Silakan saudara duduk kembali. Sementara saudara mempersiapkan dan memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian, serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 pagi hingga 4 pagi. KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar. Dengan kesatuan hati DFA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Hadirilah seminar kesehatan populer dengan tema teknik dan indikasi penanganan wasir terkini tanpa operasi, nyeri pinggang, pencegahan dan penata laksanaan, deteksi dini dan pencegahan penyakit jantung koroner. Hari Sabtu, 27 September 2014 jam setengah 9 pagi di Ruang Multipurpose C, Geraha Betani Nginden, Surabaya. Pendaftaran gratis. Dapat melalui SMS di nomor 0857 3039 4366. Dapatkan diskon khusus. Betani Christian School mengadakan open house untuk jenjang preschool hingga elementary pada hari Minggu 24 Agustus, 31 Agustus, 23 November, dan 30 November 2014. Info lengkap
hubungi Miss Christine atau Mr. Wahyu di 593-6877 pada hari dan jam kerja. Bagi jemaat Gereja Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan kunjungan, kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, dapat menghubungi koordinator dan diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan. Atau telepon di 593-6880 setiap hari, jam 8 pagi hingga 10 malam. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, kita akan akhiri pada kita. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita buka kedua tangan kita, kipa patakaya ranamaku pamasika patakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.